Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 24 Januari 2022. Dan renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami selalu merasakan berkat-Mu yang nyata hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya renungan pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Isi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pekabaran ini tidak hanya kami mengerti, tapi dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan pagi kita 24 Januari 2022 dengan judul Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dan ayat tema kita Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, dengan judul kita melihat kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jangan kita kira bahwa keselamatan itu kita kerjakan sendiri. Ayat kita hari ini ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi saudara, artinya bahwa ketika kita mengerjakan keselamatan kita dan mengerjakan keselamatan kita, apa artinya? Artinya adalah Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Kalau kita beriman pada Yesus tentu, kalau kita percaya kepadanya tentu, kita pasti akan menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya. Sama dengan seorang ayah ketika mengatakan kepada anaknya, tinggal di sini, tunggu sampai ayah kembali ke sini. Pasti anak itu akan tunggu di situ. Karena dia memiliki kepercayaan kepada ayahnya, dia juga memiliki penurutan kepada ayahnya. Dia akan tunggu di situ sampai ayahnya kembali. Dan Yesus adalah ayah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kehidupan Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan. Tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kuasa manusia. Sekali lagi saudara, tidak diraih dengan kuasa manusia. Medan pertentangan adalah lingkungan hati. Lingkungan hati. Pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah. Penyerahan diri termasuk penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Tabiat lama dilahirkan dari darah dan kehendak daging, tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan-kecenderungan yang dibawa lahir, kebiasaan-kebiasaan dulu harus ditinggalkan. Orang yang bertekad untuk memasuki kerajaan rohani akan menemukan bahwa segala kuasa dan nafsu dari sifat manusia lama yang belum bertobat, yang diperkuat oleh kekuatan kerajaan kegelapan sedang berjuang melawan dia. Sifat mementingkan diri dan kesombongan akan bangkit menentang segala sesuatu yang menunjuk keberdosaan mereka. Dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak dapat mengalahkan keinginan-keinginan dan kebiasaan-kebiasaan jahat yang berjuang untuk menguasai. Kita tidak dapat mengalahkan musuh yang menahan kita dalam perbudakannya. Allah sendiri dapat memberikan kemenangan kepada kita. Dia ingin supaya kita menguasai diri kita, kehendak dan jalan-jalan kita. Tetapi ia tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa izin dan kerjasama kita. Roh ilahi bekerja melalui kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Tenaga kita diperlukan untuk bekerja sama
dengan Allah. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan kita, artinya saudara, kita tidak bisa bekerja sendiri. Keselamatan kita tidak dapat karena kekuatan kita. Didapat hanya oleh karena karya Allah melalui Yesus Kristus. Tapi ketika Yesus mau masuk ke dalam hati kita, Yesus tidak bisa memaksa kita. Dia membutuhkan kerjasama dengan kita, yaitu membuka hati kita untuk datangnya Roh Allah dalam kehidupan kita. Kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri dalam setiap langkah. Kehendak kita tidak dipaksakan untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Jadi saudara, melalui doa. Jadi kalau tanpa doa yang sungguh-sungguh, kemenangan tidak dapat diperoleh. Bagaimana caranya kita membuka hati kita? Membuka hati kita dengan cara adalah kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya, maka kita seperti mempersilahkan Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, dapat menjadi satu berkat dalam kehidupan kita, dan kita boleh tetap setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini, bahwa Tuhan sudah mengerjakan di dalam kami, dalam hidup kami, keselamatan kami. Bahwa kami binasa, tapi oleh karena Yesus mati untuk kami, menebus kami, dan menjamin bahwa kami boleh diselamatkan waktu Engkau datang. Kami membuka hati kami hari ini dan saat ini Tuhan, agar Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami tidak terjebak dan jatuh dalam dosa yang dalam, tapi kami boleh bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai Tuhan Yesus datang. Inilah doa kami, berkati sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai besok, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.